Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Minggu biasa pekan ke-17. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah. Semoga Anda dan keluarga senantiasa mengalami sukacita dan diberkati dengan kesehatan dan umur panjang. Saudara, suatu sore yang tenang, seorang cucu kecil duduk di samping kakeknya yang sudah usur. Di tangan kakek itu ada rosario yang warnanya telah pudar. Setiap butirnya telah basah oleh air mata dan doa-doa penuh kasih yang dinaikkan selama puluhan tahun. Sang cucu bertanya, "Kek, kenapa kakek selalu berdoa?" Dengan senyum bijak sang kakek menjawab, "Karena hidup terlalu sulit tanpa Tuhan. Dan doaku mungkin tak segera dijawab. Tetapi anak-anakku, cucuku, kalian semua, kalian akan menuai hasil dari doa-doa itu." Kisah ini mengantar kita masuk ke dalam pesan Injil hari ini. Injil Lukas pasal 11 ayat 1-13. Di mana Yesus mengajarkan doa Bapa kami dan mengajak kita untuk tekun dalam memohon. Namun lebih dari sekedar formula doa, Yesus sedang mengajarkan sikap batin, percaya, berharap, dan menyerahkan hidup kepada Allah yang adalah Bapa. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 18, 20-23, kita menyaksikan Abraham, sang bapa bangsa, berdoa dengan berani. Ia bersyafaat bagi kota Sodom, seorang kakek dalam iman. Abraham mewakili generasi yang memperjuangkan keselamatan keturunannya lewat doa dan negosiasi iman dengan Allah. Dan dalam bacaan kedua, Kolose 2, 12-14, kita diingatkan bahwa oleh pembaptisan kita dimatikan bersama Kristus, namun juga dibangkitkan bersama Dia. Disinilah peran para orang tua dan lansia begitu penting, menjadi saksi hidup akan kebangkitan, bahwa walau usia menua, kasih dan iman tak pernah pudar. Kakek, nenek, orang tua, mereka adalah ikon hidup dari kasih Allah yang setia dan penuh belas kasih. Paus Fransiskus dalam pesan Hari Kakek dan Nenek Sedunia beberapa tahun terakhir selalu menegaskan tidak ada pensiun dalam kehidupan rohani. Para lansia tetap dipanggil untuk bermisi dengan kekuatan doa, kesaksian hidup, dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang berjalan bersama Allah. Mereka adalah akar pohon keluarga, tempat anak cucu bertumbuh. Hari ini marilah kita bertanya, apakah kita sungguh menghargai warisan rohani yang diberikan oleh orang tua dan kakek nenek kita? Banyak dari mereka yang dalam keheningan dan kerentanannya tetap mendoakan kita. Mereka tak banyak bicara, tetapi doa mereka menghidupkan. Mereka mungkin tidak mengajarkan teologi, tetapi dari hidup mereka kita belajar iman yang setia, harapan yang gigih, dan cinta yang tanpa syarat. Kita sebagai generasi muda atau sebagai anak-anak yang telah dewasa diajak untuk menghormati mereka. Bukan hanya dengan memberi hadiah, melainkan juga dengan menghadirkan waktu, perhatian, dan kasih sayang. Jika kita bisa menelpon teman setiap hari, mengapa kita tidak menghubungi ayah ibu atau opa oma lebih sering? Kita juga dipanggil menjadi seperti Abraham, menjadi pendoa dan penjaga iman generasi kita. Jangan remehkan kekuatan doa seorang ibu.
Jangan abaikan air mata seorang ayah. Jangan lupakan tangan renta yang mengangkat rosario bagi kita. Mereka adalah tiang doa gereja dalam keluarga. Maka hari ini dalam terang sabda Tuhan dan peringatan hari kakek, nenek, dan orang tua sedunia, mari kita menghormati dan mendoakan orang tua dan lansia di sekitar kita. Mari kita mewarisi semangat doa dari mereka dan tidak berhenti berdoa bagi generasi kita. Dan menjadi saksi kasih Allah yang setia dalam keluarga, dalam gereja dan masyarakat. Seperti kata Paus Fransiskus, kakek, nenek, dan lansia bukanlah masa lalu. Mereka adalah masa kini dan masa depan gereja. Mereka bukan beban, tetapi berkat. Bukan penghalang, tetapi pelita. Semoga kita semua, tua dan muda, berjalan bersama dalam iman dan menyatukan doa kita dalam satu seruan yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.